Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua. Saudara mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan dimanapun saudara berada, bekerja, bertugas dan berkarya. Kepada khususnya orang-orang yang selama ini berjalan dalam perjalanan perjuangan, para leluhur, para sepuh dan bini sepuh, para orang tua, yang berusaha, menggali, mencari dan menyelesaikan harta amanah, harta abadi umat, harta Bung Karno. Baik perorangan, tim, kelompok-kelompok, yang memegang, ketitipan harta amanah, yang mengaku-ngaku, bisa dan mampu menyelesaikan harta amanah, harta abadi umat, harta Bung Karno. Maka dengarkanlah cuplikan surat wasiat Bung Karno ini, yang dibacakan langsung oleh putri sejati Bung Karno. Putri satu-satunya yang memang sebagai pewaris, pemegang tongkat komando merah putih, sebagai penerus penyambung lidah rakyat. Bukan karena hanya beliau sebagai putri kandung sejati satu-satunya, tapi memang benar Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah memilih dan mentakdirkannya. Beliaulah yang bernama Ayu Gembirowati, Dewi Ahyai Wulandari, Francisca Sunarti binti Profesor, Insinyur, Haji Soekarno. Simaklah surat wasiat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Selamat datang Sultan Heru Cokro, Raja Pembangunan. Amanat dari Sultan Aulia Hiyalul Ghoibi HMR Soekarno, Putra Fajar menuju senja. Dengan jatuhnya jam 03 tanggal 3 bulan 3 tahun 2003, sejarah pinisi L.100M. Sang Fajar menuju senja, sejarah akhir HMR Soekarno L1000.M, sejarah Sang Senja menuju Fajar. Kami menghimbau kepada orang amanahku yang ada di seluruh Indonesia yang memegang surat amanahku atau DO, dana obligasi, agar mempersiapkan diri untuk menuju kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena hukum pengadilan alam akan berlaku kepada semua umat manusia, yaitu hukum Allah. Orang yang memegang surat amanahku tidak akan ada yang bisa mencairkan uang yang ada di Bank Dunia, Bank Swiss Ofsiran, kecuali orang yang dipercaya olehku dan mengetahui rahasiaku dan ilmuku. B. Dan aku hanya memberikan amanah kepada orang-orang yang sudah betul-betul Muhammadan atau terpilih, yang memegang amanah Allah dan Rasul-Nya, yang tersurat dalam buku amanah yang disebut amanah tanpa nama, sebagai senjata pamungkas yang mampu mewujudkan barang-barang rahasia amanah sejarah Islam atau Brasil, yang pernah aku simpan di gudang-gudang Hoib yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian cuplikan surat wasiat yang dibacakan. Maka bisa disimpulkan dan menjadi bahan renungan dan pengkajian kita bersama, bahwa harus disadari juga khususnya bagi para pemegang amanah atau memang yang mencari, jangan pernah merasa memiliki atau ingin memiliki, karena memang sejatinya bukan milik kita. Sudah jelas yang mampu mencairkan dan mampu menggunakan dana abadi umat,
Dana amanah atau harta Bung Karno ini adalah orang yang tahu, mengerti dan memahami ilmunya dan rahasianya, serta mampu menjelaskan dan melaksanakan sekaligus mempertanggungjawabkan baik ilmu dan programnya. Karena oleh sebab itu, sampai detik ini tidak ada yang bisa mencairkan, melaksanakan apalagi mempertanggungjawabkannya, yang ada hanya berusaha dan berupaya, yang pada akhirnya menjadi bahan mengaku-aku, tipu menipu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan tentunya sudah banyak memakan korban, baik dari sisi harta, keluarga, jabatan sampai memakan korban jiwa. Dana amanah ini terkait dengan cita-cita para leluhur yang sampai detik ini belum terlaksana. Maka jika visi misinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi program leluhur dan tentunya yang diridhoi alam, Tuhan yang Maha Kuasa, maka tidak akan pernah bisa terwujud. Apakah ada yang kelak bisa mewujudkan atau mampu melaksanakan sesuai dengan cita-cita leluhur? Sesuai rumus alam, pasti ada, sebab tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, semua bisa terjadi. Tentunya tinggal waktu yang menentukan itu terjadi. Kita paling hanya bisa terus berpikir positif, mengintrospeksi diri, berbenah diri, berbuat yang terbaik dengan diiringi akhlak yang tinggi dan berbudi pekerti, dan juga tentunya berdoa kepada Sang Ilahi. Karena segala sesuatu terjadi tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti dan tanpa kita pahami. Itulah yang menjadi kunci ataupun menjadi rumus alam, rahasia Tuhan, yang menjadi kebenaran sejati, yang menjadi kodrat pasti. Dan kebenaran sejati itulah yang harus kita gali, kita cari dan pahami. Semoga penjelasan ini menjadi hikmah, membuka kesadaran kita bersama, agar kebaikan, anugerah, keberkahan itu terbuka secara otomatis, melalui sistem manajemen alam semesta, tangan Tuhan yang bekerja. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton channel ini, semoga bermanfaat. Simak dan dukung channel ini agar terus berkembang dan juga bisa mengedukasi. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Sufi perdamaian abadi.